Welcome to RC Everland Indonesia. Guys, paman-pamanku semua, saya akan merakit RC mulai dari nol dan kita di sini semua akan buka-bukaan part apa aja yang saya pakai buat di RC saya. Yang pertama saya akan merakit frame, leather frame-nya dulu ya, leather frame kitnya dulu. Kitnya itu yang pertama saya mulai dari leather frame. Ini saya pakai punyanya Axial, modelnya SCX 2, modelnya SCX 10 2, SCX 10 itu 1/10, 2 itu generasi kedua. Terus kemudian di sini ada skid plate. Skid plate ini custom dari Handayani, pakai CNC ya, ini alloy di CNC. Nah, saya custom dari Handayani. Terus di sini ada side pedal, side plate ini punyanya KYX. Oke, yang pertama kita video ini saya akan rakit semuanya full detail tanpa ada yang dijidat. Oke, kita mulai rakit sasisnya dulu. Di sini depan belakangnya berbeda ya. Yang depan ini yang melengkung, yang belakang ini yang datar. Ini kanan kiri satu set gitu. Oke, kita mulai memasang ya. Di sini tuh sudah ada lubang, sudah ada penempatannya, jadi sudah pas. Ini kita pasang ini dulu. Nah, nanti kita pasang ini itu harus dengan memasang link. Jadi linknya nanti masuk ke sini, kita pasang baut ini tembus, nanti masang ini, nanti kita masang linknya. Oke, next kita akan masang shock tower. Nah, shock tower ini gunanya untuk ya sesuai namanya, shock tower, sebagai dudukan shock breaker ya, nanti di depan dan di belakang. Nah, ini saya juga custom dari Handayani juga sama. Ini dari bahannya dari alloy. Nah, untuk masang 4 shock tower ini kita harus masang dudukan untuk elektrik dan juga dudukan untuk winch PTO ya. Jadi
Ini wheels PTO yang saya gunakan dari servo Sapok berapa ini? Sapok berapa sih? 1270 titanium gear ya, 1270 TG. Ini langsung dimasuk, jadi satu winch itu satu ISC. Ini sudah saya pasang untuk winch depan ini, PTO depan ini saya pakai ISC nya dari Quick Run 1060 Hobby Wing 1060. Jadi kalau wing itu 1060 udah cukup sih. Oke, kita mulai masang ini untuk depan dan ini belakang. Nah, yang belakang ini saya custom dari PVC. Kenapa dari PVC? Ya karena ini hanya untuk dudukan elektrik belakang kan, hanya untuk ISC 3 ISC, berarti yang satu ISC seran, 2 ISC yang winch depan sama winch belakang. Nah, kita masukkan. Nah, kenapa saya dari PVC? Karena PVC itu bahannya kuat dan juga lebih ringan daripada kalau kita pakai metal. Kalau pakai metal itu kan berat, jadi usahakan RC itu bebannya seringan mungkin tapi sekuat mungkin. Nah, karena part ini bukan part krusial, kayak ini kan metal, karena ini untuk narik sebagai dudukan PTO ya, sebagai dudukan PTO, jadi semakin kuat semakin bagus. Dan ini pakai metal, pakai plat metal. Oke. Kalau ini cukup pakai PVC karena ini bukan untuk tumpuan beban sih, hanya naruh elektrik aja gitu. Oke, kita pasang guys. Ini sudah dilubangi ya, jadi kita tinggal menyesuaikan saja lubang yang mau kita pakai, yang sisi mana. Kita memasang. Nah, ini perlu diperhatikan, lubangnya itu berbeda ya, kanan kiri ya. Jadi ini sama ini ketemunya match ini. Kalau ini ketemu ini nggak match, jadi bersisian. Jadi harus seperti ini. Jadi ini kanan kiri boleh, yang penting sama-sama ini depan. Cukup, yang penting masuk dulu, nanti setelah semua selesai baru dikencangin semuanya. Jangan lupa ya, ini sesuaikan untuk penempatannya sama, posisi penempatannya harus sama.
masuk semua, bisa mulai dikencangin. Oke, tinggal pasang shock tower depan. Shock tower depan juga sama, kita harus pasang dudukan PTO juga karena nanti masuk ke sini. Bautnya juga disesuaikan ya, jangan pilih baut yang terlalu panjang tapi jangan juga yang terlalu pendek, intinya pas buat masuk baut buat masuk murnya. Mur buat pegangan dulu untuk bisa pegangan, kencengin nanti setelah terpasang semua. Oke guys, shock tower sudah terpasang semua. Shock tower depan, shock tower belakang. Ini kabel untuk masuk ke receivernya ini ya, nanti
nanti dipasang. Nanti itu elektrik itu di akhir. Karena ini udah nyantol, udah saya pakai double tip, jadi sudah pakai double tip, jadi biar nggak usah ngelepas lagi, tinggal pasang aja. Ini depan ada PTO, ada DSC. Dan next step selanjutnya kita pasang gardan depan, gardan belakang. Sebelum pasang gardan kita harus pasang linknya dulu. Linknya kita pasang depan dan link belakang. Oke, part ini kita akan masang link ke gardan. Nanti link ini sebagai alat untuk pegangan atau penahan gardan ini agar bisa stabil di sasis. Nah, di sini kita pakai 8 link, ada yang pakai 7 link. Tapi dia nanti harus pakai panhard. Nah, karena saya pakai 8 link jadi tidak usah panhard. Panhard itu apa? Panhard itu penahan dari sini nih. Ini kan ada tempat penahannya masuk ke leather frame. Leather frame, jadi nanti linknya cuma 3, 1, 2, 3, yang depan 3, yang belakang 4, tapi tetap dipakai panhard. Nah, untuk tutorial saat ini nggak pakai panhard, jadi kita pakai 8 link. 8 link ini agar si gardan ini stabil ketika belok, ketika kena obstacle itu tetap bisa stabil. Nah, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 8. Ada 2 yang paling panjang, 4 yang panjangnya serupa, dan 2 paling pendek. Nah, yang paling panjang ini untuk depan di bagian bawah, yang pendek ini di atas. Nah, ini yang menentukan wheelbase dari sebuah RC. Jadi ada yang 275, ada yang 313, ada yang 295, atau ada wheelbase yang tidak sesuai dengan ukuran itu karena memang tidak ada patokan untuk wheelbase itu harus berapa, itu tidak ada regulasinya. Tapi yang paling panjang itu wheelbase pabrikan itu 313 kalau nggak salah ya. 313 itu wheelbase-nya mobil Cherokee, wheelbase-nya mobil Range Rover, yang Range Rover klasik itu 313. Nah, saya ini mau pakai bodi Rubicon JK yang short tapi dipanjangin wheelbase-nya. Jadi wheelbase aslinya bodi Jeep Rubicon JK short itu kan 275. Nah, saya mundurin 2 cm jadi 295. Wheelbase-nya 295. Kenapa dimundurin 295? Biar jalannya itu lebih stabil, tidak gampang kelontang. Jadi shortnya dapat, longnya dapat. Jadi di tengah-tengah antara short dan long sebenarnya karena 295. Nah, link ini saya pakai link custom. Ini bahannya dari Kuningan. Terus rod endnya ini rod end plastik. Rod end plastik yang mereknya RC 4-wheel drive. Walaupun plastik ini terbukti kekuatannya sih karena brandnya si dia itu kan terkenal bagus gitu. Ada yang berpendapat pakai rod end metal, tapi kalau saya lebih enak plastik sih karena ball jointnya ini lebih bisa stabil. Dan ini yang penting juga nih, di sela-sela ini saya pakai seal semua untuk meredam atau membatasi gerakan agar lebih presisi sih, biar goyangnya biar tidak kocak ini. Oke guys, kita mulai pasang. Yang panjang itu di bawah, yang pendek itu di atas. Kita mulai dari yang pendek dulu, 2 ini kita singkirkan dulu. Kita mulai dari depan ya, gardan depan. Ini gardan saya pakai gardannya KYX SCX 2. Terus link steeringnya custom juga, isinya dalemannya pakai Yeran, asnya pakai Yeran, bevelnya pakai
bevel Cina kalau nggak salah. Sorry, ini bevel masih bawaannya nih, bawaannya KYX. Kalau yang bawaan KYX ini kan masih CVD. Kemarin lepas pinnya, jadi saya ganti XVD nya punyanya ya Racing atau ya Run ya Racing deh, ya Racing yang Cina itu ya Racing Cina aja, kuat tapi kok. Oke guys, kita pasang. Nah, dua yang paling panjang ini kita pasang di gardan belakang. Nah, untuk memasang link, tadi saya lupa jelasin ya, kita juga harus kalian masang shocknya. Nah, shocknya ini saya pakai KYX yang 80 mili. 80 mili itu nanti jadinya ceper, tapi ini masih kurang ceper sih, harusnya pakai yang 70 mili. Kenapa mobil off-road ekstrim di setting jadi ceper? Karena kalau ekstrim itu banyak track negatif. Nah, kalau mobilnya cingkrang itu rawan kelontang. Jadi kita set mobil itu seceper mungkin agar dekat dengan tanah untuk mengurangi gravitasi. Oke guys, kita pasang shocknya nanti bareng sama pasang linknya. Oh iya, ini saya kasih spacer ya. Kenapa dikasih spacer? Biar lebih ngangkang. Nanti kan sampai ujungnya tuh jadi ngangkang ya, enggak lurus tapi lebih nah, gini. Jadi atas itu dikit, yang bawah itu lebih lebar gitu ya. Jadi bawah atas nguncup, yang bawah ngangkang. Kalau ngangkang kan lebih enak kan jalannya, kayak aja sih. Oke, kita pasang juga yang satunya sama, stoknya juga sama, kanan kiri harus sama ya, kalau beda nanti jalannya miring. Pakai N-ring jangan lupa, biar apa namanya ini, sealnya itu ketahan, nggak mudah lepas. Jangan lupa pakai spacer. Spacer ini boleh pakai kuningan, boleh pakai spacer nilon, itu bisa buat dipakai spacer ya, fungsinya karena fungsinya spacer.
Oke, yang depan sudah. Nah, bentuk gini ya hadapnya. Nah, kayak gini. Gardan depan udah, kita pasang yang gardan belakang. Gardan belakang juga sama kayak dalemannya, ini masih ori, daleman orinya, asnya masih ori, bevelnya juga masih orinya. Oke, kayak tadi yang kecil, yang pendek itu di atas, yang panjang itu di bawah. Pendek teratas, jangan lupa ngukur ini ya, murnya itu jangan terlalu panjang. Kok mur sih, baut namanya. Ini juga sama, pakai kayak yang 70, 80, pasang spacer juga. Spacer ini berapa mili ya? 5 mili kayaknya, 5 mili. Oke, gardan depan, gardan belakang sudah siap untuk naik ke sasis. Selanjutnya kita naikkan gardan ini ke sasis ini. Kita mulai dari gardan depan dulu. Kita simpan gardan belakang. Posisinya dibalik dulu biar gampang. Kelihatan ya? Kita mulai dari yang bawah dulu ini. Bawah itu ini sama masuk sini. Sudah ada lubangnya, kita tinggal pasin aja. Nah, di sini sama di sini itu jangan lupa dikasih spacer.
kecil aja ini, cari baut yang pas biar nggak terlalu panjang. Nggak apa ya buat berapa itu, mungkin pas gitu. Jangan lupa kita pasang set plate-nya juga. Tidak perlu pengaruh, penting dasar. Sok depan, masuk depan. Ini tadi yang saya sampaikan ya, jadi ada spacernya kecil, masuk sini. Oke, ada depan udah terpasang nih, ada berkoya di situ.
pasang gardan belakang. Ini belum penting yang tadi nunggu pasang gardan belakang soalnya. Gardan belakang sama jadi kita pasang ini mulai dulu juga. Semua tadi ini belum dikencang ini, bayarkan semua. Oke, dan kita pasang sok belakang. Oke guys, kita sudah selesai nih masang gardan depan, ke belakang, masang tower, masang sok, masang strap,
side plate ya, split plate, memasang side plate, pasang link, udah selesai semua, udah jadi yang namanya kit. Tinggal kita masang gearbox. Nah ini saya pakai gearbox tengah. Kenapa gearbox tengah? Karena di tengah, iya karena di tengah namanya gearbox tengah. Jadi gearbox tengah itu dari motor langsung gearbox, langsung ke gardan depan, langsung ke gardan belakang. Kalau gearbox depan itu dari gearbox, dari motor gearbox terus masuk ke transfer case, dari transfer case ini baru ditransfer ke depan dan ditransfer ke belakang. Perbedaannya apa antara gearbox tengah sama gearbox belakang? Dari segi maintenance ya, dari segi maintenance lebih mudah gearbox tengah karena partnya lebih dikit. Apa ini namanya, kopelnya cuma 2, depan sama belakang. Kalau gearbox depan itu harus ada kopel kecil yang menyambungkan dari gearbox depan ke transfer case. Terus kalau negatifnya gearbox tengah itu dia susah untuk dibikin scale atau dibikin realistis. Nah, realistis itu jadi interior tengah itu harus dicoak karena kan gede ya, segini lah gede. Oh sorry, saya belum masang baterai traynya, tempat duluan baterai sama bumper belakang, bumper depan. Oke, kita pasang bukan baterai, bumper belakang, bumper depan. Bumper depan ini saya ini langsung buat servo mount. Jadi servo mountnya itu ada di bumper, nempel langsung di bumper. Oke guys, teman-temanku semua, ini sudah ada bumper depan yang sudah ada windsnya karena saya males melepas windsnya. Winds ini winds 8274 bagi teman-teman semua pasti sudah tidak asing, jadi tidak perlu saya jelaskan untuk winds ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya tidak perlu menjelaskan. Daripada saya menyebutkan harga terus nyonya semua udah tahu harga aslinya bisa berantakan. Jadi lebih baik saya tidak menyebutkan harganya, cukup ya bagus gitu aja. Terus bumper, nah yang tadi saya sampaikan ini bisa dibuat untuk mount servo mount juga. Jadi servonya nanti langsung plug masang di sini. Nah servonya saya pakai Savok 1210 SG. Nggak tahu kenapa ya kok bisa beli servo ini ya. Servo ini ya karena bagus katanya, tapi nggak juga beda lah sama servo DS 35 atau 45 itu. Kalau paman mau beli ya bukan endorse sih, terserah beli DS atau beli ini sama aja nih. Nanti ini masuk ke sini gini. Nah ini kan terlalu masuk ya, terlalu ke bawah. Nanti dikasih spacer yang kuningan tadi itu jadi agak naik segini, agak ke bawah. Oke, kita pasang servonya dulu ke bumper belakang. Spacernya 4, 1, 2, 3, 4. Kita pasang.
Sebelum memasang kita biasakan untuk menyiapkan baut, menyiapkan baut. Yang pertama itu baut ya, disesuaikan panjangnya biar rapi. Kalau panjangnya sama kan jadi kelihatan rapi, panjangnya sama, terus warna sama, bahannya sama, itu rapi. Saya lebih suka sama baut ini sih, aluminium stainless ini, karena bagus aja sih daripada yang baja yang hitam itu bisa berkarat jadi kelihatan jorok. Kalau tidak bisa merawat atau malas merawat ya, karena saya ini termasuk ke dalam orang yang males, jadi lebih baik pakai stainless, tidak berkarat. Mana bennya dia? Kita pasang semuanya, ada 4 baut ya, 4 lubang ini. Susah sih, tapi bisa. Ini sebenarnya udah di thread ya, cuman kok kendor, jadi kita harus masang murnya untuk menahan ini biar tidak lepas di tengah thread. Di tengah thread itu yang menyedihkan, susah, harus bongkar-bongkar di thread itu. Jadi kita lebih baik mempersiapkan RC kita seproper mungkin agar di track tidak menyusahkan kita si embunya, jadi mainnya enak, menikmati permainan ya kan paman. Kalau lagi main kan harus menikmati permainan.
Nah ini penting juga nih, ini apa namanya ini, horn servo itu dipasang nanti setelah servo itu dihidupkan, jadi center sama-sama. Kita lepas dulu ini. Kita simpen dulu horn servonya sekali ya. Oke paman, kita sudah pasang servo, steering servo ya. Kita langsung aja pasang di bumper ini di depan sini. Ini PNP ya teman. PNP adalah paksa paksa ya, karena custom ya, custom itu selalunya presisi, ya harus sedikit pemaksaan biar bisa masuk. Susah ya, harusnya ini kendorun dulu ini, coba kendorun dulu biar lebih banyak space. Masuk, ini dikencengin lagi. Oke, kita pasang. Oke, jangan lupa dikasih baut ya, baut sumur guys, biar tahan ini bumper itu dia keras. Oke paman-paman, bumper depan sudah pasang dan penampakannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang bumper belakang. Bumper belakang itu juga sudah saya pasang winch ini untuk
fungsinya itu selain untuk menarik temennya, untuk menderek temen yang winch-nya trouble atau winch tidak pakai winch, mereka tidak pakai winch dan tidak bisa naik, kita sebagai persahabatan, sahabat baik pompong itu harus menolongnya. Ini buat untuk body ya, untuk buat body. Di sini modelnya seperti ini customan, pasang winch dudukan winchnya di bumper. Nah ini nanti posisi winchnya itu ada di dalam mobil, jadi kan ada yang stylenya pamer kekayaan ya. Kita nggak ikut-ikutan, yang penting mobilnya berjalan dengan lancar tanpa kendala, tanpa halangan, itu udah syukur. Tidak usah pamer, winchnya taruh di dalam aja. Ini towing point juga penting, karena ini juga bisa untuk towing temennya, sorry ya teman-temannya, untuk tambatan temennya. Nah masukinnya tinggal diselobokin aja. Selobokin itu apa sih bahasanya, tinggal di slep gitu, tapi ini juga harus kendorin ini karena biar lebih mengangkang terus ya tadi, terus biar mengangkang. Nah masuk, tinggal dorong seret keras. Lepas guys. Ya begitulah namanya custom ya. Jadi PNP paksa. Kalau kurang ini bisa dikendorin lagi yang pastinya. Jangan lupa ya, nanti dikencengin lagi, dicek lepas. Oke guys, sudah masuk. Ini kencengin. Saya pakai dibantu. Yang ini paman, bukan yang itu. Ini harus penting. Sudah. Kita tinggal pasang gearbox ya. Dan gearbox masuk ke kopel. Sudah sedikit. Nah, ini sudah ada gearboxnya. Gearbox ini saya pakai Boom Racing paman. Boom Racing. Iya, Boom Racing. Tapi kok ini saya pakai yang ini ya? Kan berkarat jadinya tuh. Berkarat. Coba cari baut yang pas. Ini 20 kurang panjang. Kita pull kepanjangan 25. Oke, 25 pas. Kita ganti bautnya pakai yang 25. Langsung lepas. Ini buat bawaannya tuh 25.
bawahnya itu hitam. Ini belum ke baut nih, kita pasang bautnya. Oke. Nah ini di sini kenapa saya pakai yang custom, skip plating custom, karena bisa di pinggir bisa, di tengah bisa. Kalau yang bawaan, yang ori itu bawaannya beritanya itu bisa di pinggir, dia nggak bisa di tengah. Jadi kopel ini nggak bisa lurus, jadi agak miring gini. Mari kita coba. Oke, ini belum ditahu ya saya pakai apa ya. Motornya tuh pakai combo Seran yang 2800 kV Seran Ax. ISC nya Seran Ax R2 FOC teknologi, jadi ada teknologi FOC nya. Ini sih pasti nggak mungkin nggak bisa interaksi. Nah, kita masukkan kopel ke depan dan masukkan kopel ke belakang. Oke, kita masuk. Jadi penampakannya nanti seperti ini. Kita tinggal baut dari bawah. Bautnya ini pakai baut yang apa ya namanya ya, pokoknya bentuknya kayak gini lah, jadi beda sama yang biasanya dipakai. Yang baut yang lain-lain kan bentuknya gini. Nah, yang ini nih yang dipakai buat gearbox. Biar apa? Biar permukaannya datar kayak gini. Yang susah ini. Ini datar kan, datar. Kita baut dulu satu untuk mengunci agar mau pegangan ya. Agak susah, harus dilihat dulu. Kenapa pakai baut yang itu tadi ya, biar permukaannya datar, karena ini kan nanti masuk nabrak batu, nabrak obstacle, jadi biar nggak ketambal, jadi halus gitu, halus. Ini guys, udah selesai nih kitnya. Ini nanti tinggal di double tip ke sini, dan jangan lupa kita pasang brace-nya itu untuk menahan shock tower ini. Ntar mana ada dia? Mana ini dia? Dari sini, ntar di sini untuk menahan ini. Sama aja.
Buat depan juga ada nanti. Nah, depan itu sekarang mau jadi posnya. Ada kabel, tinggal dirapikan, jangan sampai kena gear. Oke, dirapikan sedemikian rupa, kita pasang sedemikian rupa. Jadi kita bearing ulang untuk memasang kabel-kabelnya biar aman, tidak kena gear. Ada ini sering kelupaan. Ini kan udah pasang, tinggal lepas. Jadi kita harus masang lagi. Kalau gini nggak bisa, kayak gini kan nggak bisa. Harus mengalah salah satu, yaitu yang mana? Yang ini dilepas satu, dimundurin. Terus dulu ini. Kita masukkan. Oke, terus kita pasang lagi. Sulit memang. Oke, ini jalannya jalan, ya kan? Bawang juga, gitar kelihatan. Inilah yang dinamakan dengan RC 4-wheel drive. Artinya 4x4 jalan, depan kanan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, semuanya jalan. Nah, ini masukin baterai. Ini baterai trennya, tempat dudukan baterainya taruh di sini. Set. Sudah guys, selesai kita pasang RC 1:10. Speknya ini sudah siap untuk ekstrim sih, sudah siap untuk ekstrim, bisa untuk ekstrim, bisa untuk balap hard body winching karena sudah ada winchnya 1, 2, 3, ada 3 winch. Ini belum dipasang ya, kita pasang dulu. Akunya lupa nggak dipasang, nanti malah kejadian yang tidak diinginkan di jalan.
Oke, ini nanti tinggal di double tip, terus kabel-kabel dirapikan. Ini masuk ke baterai, ini masuk ke IEC depan, IEC belakang, nanti ada dua di sini. Terus ini juga masuk ke IEC, ini tombol power untuk motor utamanya, masuk ke receiver. Next kita akan pasang elektrik.